Hai semuanya, apa kabar? Salam sehat selalu. Saya Sarmin, bertemu kembali dengan sahabat-sahabat saya di channel kesayangan kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Sehat bermula dari pencernaan. Ya, jadi kita apalagi di saat-saat sekarang ini di masa-masa pandemik, radikal bebas sangat-sangat berkeliaran di luaran. Jadi kita sangat-sangat mementingkan atau membutuhkan suatu imun yang sehat di tubuh kita. Jadi bagaimana sih hubungan dengan pencernaan? Yuk mari kita simak. 70% sistem imun tubuh kita dipengaruhi oleh kesehatan saluran pencernaan. Jadi kita harus meningkatkan imunitas kita dengan gizi yang baik. Nah, kita sekarang bahas apa sih sistem imunitas tubuh. Adalah kumpulan mekanisme dalam satu makhluk yang melindungi tubuh kita terhadap infeksi dan dengan mengidentifikasi dan membunuh substansi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ada beberapa macam tahanan tubuh kita, ada beberapa sistem imunitas pada tubuh kita, yaitu ada dari perlindungan luar, kemudian ada bawaan, ada adaptif. Hari ini kita bahas adalah yang bagian luar dulu. Perlindungan luar adalah perlindungan pertama untuk mencegah mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, misalnya kulit dan mukosa, kemudian ke asam lambung. Mukosa adalah lapisan dari kulit, jaringan kulit. Nah, sekarang kita bahas saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaan ada 3, yaitu digestion, absorption, dan elimination. Digestion adalah dibantu oleh enzim. Pencernaan dibantu dengan enzim. Kemudian absorption adalah dibantu dengan gerakan-gerakan. Kemudian elimination adalah pembuangan. Jadi kita dari mulut sampai ke anus. Nah, bagaimanakah jika pencernaan kita tak sehat? Apa sih gejalanya? Gejala yang pertama adalah rasa panas, terbakar di dada, mual, muntah, perut kembung, nyeri perut, diare, bisa lebih dari 3 kali pembuangan air besar dan berbentuk cair. Kemudian konstipasi atau sembelit, muntah darah, dan BAB berdarah. Itu adalah gejala-gejala gangguan pada pencernaan kita. Nah, sedangkan apa sih faktor dari gangguan pencernaan kita? Apa sih yang menyebabkan gangguan pencernaan? Itu adalah stres. Mengapa? Karena stres meningkatkan gas dan asam. Kemudian stres juga bisa melemahkan bakteri baik di usus, sehingga nutrisi terserap tidak optimal dan menyebabkan infeksi. Stres bisa timbulkan rasa nyeri, mual, kembung, dan muntah. Kemudian stres juga bisa menyebabkan inflammatory bowel disease, di mana sistem imun kita terganggu. Dan juga kehamilan bisa mengganggu sistem pencernaan kita tidak sehat. Karena perubahan hormon saat kehamilan menimbulkan gangguan pencernaan. Kemudian menggunakan obat laksatif, obat pencahar ya, menyebabkan sekresi elektrolit dalam darah seperti sodium atau potasium. Resiko terkena aritmia, ya jantung tidak berdetak dengan sempurna karena defisiensi potasium. Kemudian juga bisa beresiko melemahnya gerakan usus sehingga konstipasi tidak dapat disembuhkan. Dan laktos intoleran, ya tidak bisa menyerap dengan sempurna laktosa. NIDDK, NIDDK itu adalah National Institute of Diabetes and Digestive, suatu institut yang memprediksi 90% orang dewasa di Asia mengalami laktosa intoleran. Nah, bagaimana sih menjaga kesehatan pencernaan kita? Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan diserap oleh usus dan dialirkan melalui aliran darah. Senyawa atau makanan tidak bisa dicerna seperti serat pangan tidak larut akan menjadi makanan untuk bakteri baik kita. Sehingga bakteri baik tetap terjaga jumlahnya dan kesehatan usus kita terjaga. Jika bakteri atau patogen yang masuk ke dalam tubuh terlalu banyak, bakteri jahat meningkat, maka kesehatan pencernaan pun terancam. Jadi kita sangat perlu untuk mengkonsumsi serat. Jadi agar bakteri yang baik itu mempunyai makanan sehingga bakteri ini tetap bisa hidup dengan baiknya. Nah, kita bahas dan pencernaan pasti ada berhubungan dengan BAB. Jadi kebiasaan BAB yang baik adalah tidak menunda bila terasa hendak BAB, tidak mengejan terlalu keras. Jadi kalau kita kurang serat, kurang minum,
maka BAB kita akan sangat keras. Jadi kita perlulah dengan serat yang sangat cukup. Menghindari duduk atau jongkok terlalu lama di toilet. Dan jagalah kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan diri dengan cuci tangan teratur sebelum makan dan setelah BAK atau BAB. Memisahkan bahan makanan mentah dan matang di dalam lemari es. Hindari makanan yang sudah berubah aromanya, rasanya, warnanya, dan teksturnya. Jadi kalau kita menjaga kebersihan kita, maka kesehatan pencernaan kita juga akan terjaga. Dan yang terakhir adalah rutin berolahraga. Jadi disarankan 3 sampai 5 kali seminggu. Kemudian lakukan minimal 30 sampai 1 jam setiap session. Lakukan olah otot tubuh terutama perut 10 menit per sessionnya. Dan tidak lupa juga harus diimbangi dengan pola makan yang bergizi seimbang. Untuk apa? Karena dengan pola makan bergizi seimbang, kita akan menyediakan imun kita tetap sehat. Jadi dengan cara makan teratur 3 kali, yang bergizi seimbang dan porsi yang tidak berlebihan. Kemudian batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Mencukupi asupan cairan. Minumlah air putih minimal 2 liter atau 8 gelas setiap harinya. Batasi konsumsi makanan pedas, asam, dan kopi. Jadi dengan demikian pola makan kita jadi seimbang. Nah, apa sih gizi untuk pencernaan? Yaitu kita perlu protein, vitamin B kompleks, vitamin A, C, dan E itu adalah antioksidan dan serat. Pasien dengan penyakit celiak diidentifikasi. Ya, penyakit celiak adalah salah satu penyakit autoimun. Jadi adalah kekurangan vitamin B6, B9, dan B12 dalam darahnya. Dan kalau berdasarkan penelitian, konsumsi vitamin E dapat mencegah kanker saluran cerna seperti mulut, kerongkongan, lambung, dan koliun. Nah, sekarang kita bahas serat untuk pencernaan bersama Nutrilite. Kita bahas dulu serat pencernaan ya, ada 2 macam, yaitu yang tidak larut dalam air, insoluble, dan larut dalam air, soluble. Contoh yang tidak larut dalam air adalah berasal dari sayuran, seledar, dan batang-batangan. Kemudian manfaatnya adalah memudah makanan melewati lambung dan usus, serta melancarkan BAB. Kemudian serat yang larut dalam air contohnya dari sayur buah, kentang, kacang-kacangan, dan ekstrak gam. Berfungsi untuk mengurangi penyerapan kolesterol, kontrol kenaikan gula darah, dan rasa kenyang yang lebih lama. Di dalam 100 gram sayur dan buah hanya terdapat sekitar 1,5 sampai 2,5 gram serat saja. Sedangkan kebutuhan untuk orang dewasa sekitar 20 sampai 35 gram per hari. Itulah kebutuhan serat pada makanan kita. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi buah dan sayur, berarti kita minimal 1 hari harus makan 200 gram sayur dan buah. Faktanya, terdapat 100 triliun bakteri dalam usus. 100 triliun bakteri dalam usus yang terdiri dari 1.000 spesies yang memiliki fungsi dan karakteristik yang unik. Disebut dengan mikrobiota usus. Beberapa peran dari mikrobiota usus adalah memberikan perlindungan pertama infeksi usus. Jadi ini adalah bakteri bahaya. Kemudian dukung produksi vitamin K untuk mengikat protein dalam darah. Mencegah berbagai penyakit seperti kanker, jantung, koroner, kemudian rematik, artritis, dan lain-lain. Sebuah data menyebutkan prebiotik fiber yaitu inulin bermanfaat terhadap imun sistem, terutama dalam menyerang virus dan resisten terhadap infeksi. Selain itu dapat meningkatkan jumlah Bifidobacteria and Lactobacilli dalam usus. Jadi serat-serat itu sangat berguna bagi kesehatan pencernaan kita. Itulah faktanya ya. Nah, sekarang kita bahas Nutrilite High Protein yang akan diluncurkan pada bulan depan, bulan November tahun 2020. Jadi disarankan 1 sampai 2 saset per hari. Kemudian dalam 1 saset mengandung 15 kilokalori dan berat bubuknya adalah 4,5 gram per 1 saset. Kandungan dalam Nutrilite High Fiber ada 4 gram serat yang terdiri dari serat larut air dan serat tidak larut dalam air. Kemudian terbuat dari akar psikoli, gom guar, dan miklodextrin. Dapat dicampur dengan minuman maupun makanan. Dapat
mendukung pemenuhan asupan serat untuk jaga kesehatan sistem pencernaan dan mengontrol kolesterol dalam darah kita. Itulah keunggulan dari high fiber dari Nutrilite. Nah, siapa saja yang membutuhkan high fiber? Yaitu orang yang ingin melakukan healthy diet, tetapi lapar yang tidak bisa tertahankan. Kadang-kadang kalau kita ingin diet, kita yang paling sulit ditahan adalah rasa lapar. Jadi kita perlulah high fiber ini. Kemudian orang yang perlu mendukung kesehatan gastrointestinal agar imun tubuh kita kuat dan ingin merasa kenyang lebih lama. Juga high fiber kita bisa untuk mengganti cemilan yang kita gunakan. Bagi orang yang jarang mengkonsumsi serat, baik dari buah maupun sayur, hingga BAB tidak lancar. Jadi kita sarankanlah Nutrilite High Fiber dalam bentuk bubuk ini. Selain itu, kita juga harus berikan double protection agar tubuh jangan sampai ngedrop. Mengapa? Karena saat ini tubuh memerlukan asupan nutrisi lebih untuk meningkatkan imunitas. Karena saat sekarang ini paparan radikal bebas yang sangat berlebihan, kemudian gaya hidup kita yang tidak sehat, yang sangat-sangat terlena di dalam rumah saja. Dan juga yang paling membahayakan adalah serangan bakteri atau virus dan kuman dan zat berbahaya lainnya. Jadi double protection ini adalah kombinasi dari vitamin C, vitamin E, dan didukung dengan serat. Akan mengoptimalkan manfaat antioksidan dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi vitamin C dari Nutrilite ada BioC. BioC ini terbuat dari ceri accelora yang dipanen pada saat berwarna hijau. Jadi dalam satu tablet ini bisa bertahan selama 7-8 jam dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mengkonsumsi satu tablet, berarti tubuh kita selama 8 jam akan aman dari radikal bebas. Tetapi tergantung pada kondisi lingkungan kita juga ya. Kemudian vitamin E terbuat dari minyak gandum. Dan jangan lupa selain dari ada vitamin C, vitamin E dan serat, tubuh kita juga perlu ada foundational, yaitu kita perlu protein dan salmon serta ada double H. Protein, kalau kita bahas tentang protein, berarti kita harus benar-benar mengerti bahwa tubuh kita sangat-sangat penting protein. Kalau kita ibaratkan rumah, protein adalah semen. Jadi kalau tubuh kita, kalau kerangkanya kuat tanpa semen yang untuk mengikatnya, maka tubuh kita juga tidak sehat. Jadi semen itulah yang sangat penting untuk tubuh kita. Jadi protein sangat penting. Nutrilite protein kita terbuat dari kacang kedelai, kacang gandum, dan kacang polong. Kemudian mempunyai skor PDCAAS sama dengan 1, yaitu mudah dicerna dan mudah diserap oleh tubuh kita. Kemudian mempunyai 4 rasa, rasa plain, rasa berry, rasa coklat, dan rasa green tea. Yang terpenting adalah mengandung 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun kita dan juga bisa membantu regenerasi sel kulit tubuh kita. Nah, salmon omega 3 kompleks mengandung vitamin E. Ya, terbuat dari ikan salmon dan ikan cod dan ikan anchovy. Dapat membantu memelihara kesehatan, juga bisa mempunyai anti-inflamasi peradangan. Dan terakhir adalah double H yang mempunyai 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Double H ini adalah mempunyai fitonutrisi dari 5 serat dari buah dan sayur. Jadi sangat-sangat penting untuk sistem pencernaan tubuh kita. Demikianlah sharing tentang pencernaan dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.